Wow! Wow! Hi everyone, welcome to Miss Mala's class. Today's topic is about sentences, clauses, and phrases and how to know one when you see one. Before we go to what is sentences, clauses, and also phrases, let me remind you about some basic grammar terminologies. We have already learned about it on our previous meeting before. We have some of terminologies that you really need to know. We call them part of speech. There are verb. The functions is to state about your actions or something you do in the sentence or the state being. For example, Peter ate dinner. The word ate here is the verb. And then the second one is noun. Noun is the thing or person or place or anything else that doing the job in the sentence. The dog watched the squirrels. So dog here is the noun and also squirrel here is also the noun. And then we have also adjective. Adjective's function is to describe the noun. The hungry dog watched the gray squirrel. The word hungry here yang artinya lapar describe the noun dog. Jadi menunjukkan bahwa anjing yang mana? Anjing yang lapar. Kemudian the gray squirrel. The gray here is also adjective that describe squirrel. Kemudian kita punya adverbs. Adverbs functions is to describe the verb, adjective, or adverb. The hungry dog intently watched the gray squirrel. Intently here describe the word watch. Jadi anjing yang lapar menyaksikan atau mengawasi tupai abu-abu. Bagaimana cara dia mengawasinya? Dengan bagaimana? Dengan intens, gitu ya. And the next one we have also pronoun. Pronoun function is to replace the noun. Example, he ate dinner. We have already talked about it. And the next one is prepositions. Links the noun to another word. I gave a bone to the dog. And the last but not least, we have conjunctions. Or we say it in Indonesia, kata hubung. Conjunctions here sesuai namanya kata hubung, maka fungsinya adalah menghubungkan klausa atau kata. Peter read the paper and listened to the radio while he ate dinner. And di sini menghubungkan antara read the paper dan listen to the radio. Sedangkan while di sini menghubungkan kalimat sebelumnya dengan yang di sini. Oke, kalian sudah mengenali apa-apa saja part of speech yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana kalian menyusun kata-kata tersebut menjadi bentuk yang terstruktur sehingga mempunyai makna yang baik. Disitulah kita akan bertemu dengan yang namanya frase, klausa, dan juga kalimat. The first one is sentence. What makes a sentence? Kita punya kalimat Peter at dinner yang terdiri dari subjek, Peternya, kemudian verb-nya adalah ate, dan kita juga punya objeknya adalah dinner di sana. Peter sebagai subjek, subjeknya adalah noun atau bisa juga pronoun yang melakukan kegiatan, does the actions or experiences a state of being. Kemudian kita punya verb, verb yang tadi fungsinya adalah express the actions or state of the subject. And then we have the object. Object is noun or pronoun that receives the actions of the verb. So, the group of words here, ada 3 kata di sana, ada Peter ate dinner, it's a group of words. Kelompok kata di sana, ini termasuk kalimat. Sampai di sini saya rasa masih cukup jelas ya. Terus bagaimana yang ini? Peter is happy. Ini juga kalimat yang terdiri dari subjek, Peternya. Kemudian kita juga punya verb-nya adalah is. Kemudian kita punya happy-nya sebagai pelengkap atau komplement di sana.
Kalau kalian masih ingat kemarin untuk penjelasan verb, itu ada yang namanya linking verb ketika kalimat di situ tidak mengandung action verb. Ya. Jadi a complement is a great deal like an object, but it differs that it does not receive the action of a verb, instead it is the subject. Complements can be nouns or adjectives. The key to understanding them is understanding the verbs that they follow. Ya, jadi lihat tergantung verbsnya. Apabila menggunakan action verbs, the next one is object, and then if you use linking verb, the next one is complement. And next, verbs yang mendapatkan dilengkapi dengan complements itu kita sebut dengan intensive verbs ya. Seperti be, to be, am, is, are, was, were, tergantung tensinya nanti apa, atau feel ya. Don't have action moving out of them to affect a noun. Instead that whole action within them ya. Peter threw the bone, Peter is happy. Perhatikan di situ. Through di situ adalah action verbs. Kata kerja yang ada aksinya, maka itu bukan intensive verb. Tapi di kalimat kedua, Peter is happy, is di sana adalah intensive verb. Ya, Peter and happy are the same thing, so the mathematical equal sign better represent the actions of these intensive verbs. Cukup jelas untuk membedakan mana yang menggunakan action verbs, mana yang menggunakan intensive verbs, atau kalian lebih familiar dengan istilah linking verb. Oke, ini beberapa intensive verbs yang umum bisa kalian temukan di dalam bahasa Inggris. Ya. Mereka bisa diikuti dengan noun or adjectives. Example, Peter is a teacher. Peter is happy. Ya. Oke. Next. Bagaimana dengan kalimat ini? Peter was in the kitchen. It's also a sentence. Ya. Yang diikuti dengan yang terdiri dari subjeknya Peter, yang merupakan noun atau pronoun. Kemudian dia punya verbnya was. Dan ada adverbial di sana. In the kitchen. Kalau kalian perhatikan, in the kitchen itu terdiri dari 3 kata. In, the, sama kitchen. Tapi fungsinya sama. Dia sama-sama sebagai adverbial. Group of words that tells there's, where, when, how, wow, why, how the verb happen. Ini beberapa contoh adverb yang lain. Peter was a student last year. Last year shows when. Peter went to New York to visit his aunt. To New York here shows where. To visit his aunt shows why. Peter drive quickly. This show how. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran tentang adverb, kita punya yang namanya adverb of type yang menunjukkan waktu, adverb of place menunjukkan tempat, adverb of manner yang menunjukkan cara. Ya. And next, kita masuk ke sentence component. Ya. Jadi kalau kalian simbolkan, you can symbolize the basic components of a sentence in this following way. S plus V plus O or C or A. What does it stand for? S stands for subject, a noun or pronoun that does an action. V stands for verb. Verb is the action itself. This one is optional. Some verbs sometimes do not need an object, complement, or adverb. O here is object, noun or pronoun that receive the actions. C here is complement. It can be adjective, it can be noun that is the subject. And A is adverbial that tells more about the actions. Now, look at this group of words. Is it a sentence? Pete ate dinner while he watched TV. Yes, of course, this is a sentence. It is a sentence from an earlier set, Peter at dinner, with additional information added. Now we know that Peter was doing 2 things at once. The first one is eating dinner, and the second one is watching TV. Ya, jadi di kalimat ini
Ini kan kalimat aslinya sebelumnya, di contoh sebelumnya adalah Peter ate dinner. Dikasih informasi tambahan lagi, while he watch TV. Di sini kalian bisa lihat bahwa di kalimat ini kita tahu bahwa Peter melakukan dua kegiatan pada saat itu. Yang pertama adalah makan malam, eat dinner, kemudian nonton TV. Sekarang, kalau tadi kan kita udah belajar tentang komponen nih, sentence component. Ini gimana sentence komponennya? Yang mana subjeknya, yang mana verbnya, terus yang mana complement object atau adverbnya di sini. Let's see. Peter at dinner, kalimat awalnya kita punya subjeknya adalah Peter, verbnya adalah ate, dan objeknya adalah dinner. Tapi kita ada informasi tambahan, while he watch TV. Ada subjeknya juga di situ. Ada he sebagai subjek, ada watch sebagai verb, ada objek sebagai TV. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa ada dua subjek, ada dua verb, ada dua objek di dalam satu kalimat? Why like that? Disinilah kita mengenal yang namanya istilahnya klausa. Clause. So, the sentence before, Peter at dinner while he watched TV, is a full sentence that consists of two mini sentences, or that mini sentence is what we call clause. Ya, jadi kalimat yang sebelumnya itu adalah dua kalimat kecil, ya, yang digabungkan bersama-sama dengan kata-kata while. Jadi kita punya mini sentences yang pertama adalah Peter at dinner, terus kita punya he watched TV untuk mini sentences yang kedua. These mini sentences, ya, yang mengandung subject, verb, and object, complement, or adverb tadi, inilah yang kita sebut klausa. Atau dengan kata lain, klausa ini adalah group of words that has subject and verb in it. Peter at dinner while he watched TV. Kembali kita lihat kalimat ini. Ya. The sentence is composed of two clauses. The first clause is Peter at dinner, and the second one is while he watched TV. But we can still add more to the sentence. Masih bisa kita tambahin lagi. Ya. After exercising Peter at dinner while he watched TV. Kita tambahin lagi di depannya, keterangan lagi. Ya. In addition to the two clauses, we are familiar with yang ini, Peter at dinner while he watched TV. We add more words after exercising. Nah, tadi kan kalian udah bahas tentang yang namanya klausa. Klausa tadi adalah mini sentences. Dia punya subjek, dia punya verb. Kita tambahin lagi sini after exercising. Apakah kalian melihat subjek di sini? Apakah kalian melihat verb di sini? No. Ya, nggak ada sama sekali. Tapi, the group of words after exercising here, they work together to give you extra information about the clauses here. Tapi, but they do not form a clause. Dia bukan klausa. Karena dia nggak punya subjek, nggak punya verb di sana. Jadi apa after exercising ini? Inilah yang kita sebut dengan yang namanya prase. Jadi kalian jangan bingung bahwa sentence, klausa, dan prase itu sama-sama group of words, kelompok kalimat. Cuman yang mana yang sentence, yang mana yang clause, yang mana yang phrase, itu yang harus kalian ingat. Ya. Jadi di kalimat ini, after exercising is a phrase. Jadi phrase itu apa? Phrase itu adalah group of words that belong together in terms of meaning but do not have both a subject and a verb. Jadi frase itu adalah kelompok kata, ya, yang bersama-sama memiliki fungsi yang sama, meaningnya tuh jadi satu kesatuan, tapi dia nggak punya subjek,
sama verb. Another way to think of praise is to think of how it works within a sentence. Jadi kesimpulannya bukan kalian bisa katakan bahwa frase itu adalah a group of words that acts like one word. Jadi misalkan dia berfungsi sebagai noun, dia berfungsi sebagai adjective. Kalau dia berfungsi sebagai noun, maka kita sebutnya noun phrase. Begitu, ya. Contoh, the gym at the end of the street. Kata-kata the gym at the end of the street ini merujuk ke satu. Contoh, lihat kalimat lengkapnya. The gym at the end of the street is new, kata dia ya. The gym at the end of the street is new. Verbnya adalah is, complementnya adalah new. The gym at the end of the street ini jadi satu kesatuan, dia sebagai subjek dari kalimat ini. Ya, dia fungsinya sebagai subjek. Tapi dia terdiri dari lebih dari satu kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This group of words, ya, inilah yang kita sebut dengan phrase. Karena dia berfungsi sebagai noun, kan subjek itu noun ya, maka ini contoh dari noun phrase. We will talk more about noun phrase and another type of phrase next topic. Okay. Phrases can have phrases in them. Jadi phrase itu ada phrase di dalamnya. Look carefully and you will find a phrase within the phrase. Tadi kita punya kelompok kata the gym at the end of the street. The gym at the end of the street, head-nya, kepalanya tadi adalah the gym. Ya, makanya dia jadinya noun phrase. Tapi di dalam sekelompok kata ini ada at the end of the street yang berfungsi untuk menjelaskan si the gym ini. The gym yang mana? The gym yang ada di ujung jalan katanya. Oke. Maka at the end of the street ini adalah frase juga. Frase di dalam frase. Frase pertama adalah noun phrase, the gym at the end of the street. Maka frase kedua adalah adjective phrase, karena kata-kata group of words at the end of the street ini adalah fungsinya sebagai adjective yang menjelaskan noun the gym. Jadi kita punya dua frase di sini. Yang pertama adalah the gym at the end of the street. The gym yang mana? The gym yang di ujung jalan. At the end of the street-nya apa? Adjective. Menjelaskan the gym. Okay. The second phrase, at the end of the street, can be replaced with a one-word adjective such as large. Untuk mengetesnya apakah itu adalah frase atau bukan, kalian bisa coba gantikan dengan kata lain yang fungsinya sama. Jadi tadi kan at the end of the street itu adalah adjektif yang memfungsikan the gym ya, yang menjelaskan the gym. Maka coba kamu ganti at the end of the street-nya dengan adjektif yang lain. Di sini, di contoh ini kita ganti dengan kata-kata large. Jadi the large gym is new. Kita bisa ganti yang lain. The new gym is new. The blue gym is new, for example, ya. This replacement of the group of words by one word demonstrates the idea that a phrase is a group of words acting as one word. Jadi di sini juga sekaligus menunjukkan bahwa frase itu adalah group of words, kelompok kata yang bertindak sebagai satu kata. Ya, jadi bertindak sebagai satu. Apakah dia bertindak sebagai noun, apakah dia bertindak sebagai adjective, etc. Next. The one word that a phrase can be reduced to lets you know its function within the sentence. It also serves as a way to classify phrases. This part of the phrase that holds its functions within the greater sentence is called the head. Jadi, yang merepresentasikan dia sebagai apa,
maka itu adalah head-nya, kepalanya ya. Kayak tadi kita punya the gym at the end of the street. Itu kan fokusnya ke the gym-nya. Maka the gym-nya adalah head-nya sebagai noun-nya, noun phrase, maka itu yang akan menjadi head-nya. In English, the head is often the first word of the phrase. Kadang, seringnya di dalam bahasa Inggris itu yang kata pertamanya adalah head-nya. Ya. Jadi ini ada beberapa klasifikasi dari phrases. We will talk about it clear in the next topik ya. Nanti kita akan lebih jelasnya lagi membahas tipe-tipe frase itu di topik selanjutnya. Nah, ini kita lihat sekilas dulu. Yang pertama kita punya prepositional phrase. Kenapa disebut prepositional phrase? Karena dia punya head-nya adalah preposition. In love, over the rainbow. Ada over, ada in, di sini prepositional phrase. Noun phrase, karena kita punya noun-nya sebagai head. The black cat, cat-nya adalah noun. A cat on the mat, cat-nya adalah noun. Ya, verb phrase with a verb as a head. It is, jump up, jump down gitu ya, jump up and down, maka jamnya, it-nya di sini adalah head-nya. Adjective full praise, adjective sebagai head-nya, for example, full of toys. Full of apa? Bisa diganti kan toys-nya. Jadi kalau yang mana yang kita fokus, itulah head-nya. Adverb will praise ketika adverb-nya sebagai head-nya. Very carefully. Carefully di sini sebagai head-nya. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan frase and klausa menjadi satu kalimat? Ya, sentences are composed of clauses and phrases. Some sentences have only one clause and no phrase. Beberapa kalimat cuma punya satu klausa. Peter at dinner. One clause, one sentences. Others have two or more clauses. Because Peter at dinner, while he watched TV, he got indigestion. Because Peter at dinner is a clause, while he watched TV is another clause, he got indigestion juga another clause. Jadi ada 3 klausa di sini yang membentuk satu kalimat lengkap. And then, ini kalau contoh, misalkan kita dalam satu kalimat dia punya klausa, dia juga punya frase. After exercising at the gym across the street, ini frase. Peter at dinner, ini klausa. In the kitchen, ini frase. While he watched TV, ini klausa. Ya. Kalau kalian sudah tahu yang mana frase dan yang mana klausa, akan lebih mudah bagi kalian untuk menuliskan kalimat menjadi, menuliskan kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. Ketika kamu udah bisa mengidentifikasi secara benar, maka writing kalian, tulisan kalian akan menjadi lebih baik. Karena tulisan yang bagus itu nggak cuma terdiri dari simple sentence. You will learn about it in the writing course ya, writing lessons. Alright, that's all for the interview, for the overview of sentences, clauses, and also phrases. Jadi untuk sekarang kalian bisa cukup dengan menganalisis yang mana yang frase, yang mana yang klausa, sehingga mereka bisa membentuk kalimat yang lengkap. And then after this, I will give you some exercises to test your understanding about clauses, phrases, and also sentences. All right. Okay. Thank you. If you have questions, drop it on our proposal. Goodbye and see you on the next topic. Bye-bye.